Selamat datang di Luigi Network. Pada sesi kali ini, saya akan menghadirkan brand baru dari Luigi Cyber Firewall. Di sebelah kiri saya terdapat seri Luigi Cyber Firewall RG JF10S strip LTE yang mana sudah support SIM card, teman-teman. Kita mengeluarkan 3 jenis produk, yaitu Luigi JF10S LTE, Luigi JF10S tanpa LTE, dan Luigi JF30. Untuk spesifikasi lebih detail bisa dilihat di layar saya. Oke. Nah, untuk seri yang ini, yaitu untuk dari segi performance dan segi license, ini sudah support ya. Dia sudah memiliki 2 license, yaitu license security. Nah, yang namanya kita sebut all-in-one security, yang dan satu performance license. Oke. All-in-one security cukup banyak untuk fiturnya dan hanya sekali inject license dan itu bisa aktifkan semua untuk fitur-fitur UTM-nya atau fitur security-nya. Untuk performance license, apabila teman-teman sudah buy ini device, nah secara default dia mendapatkan performance license yaitu 600 Mbps untuk throughput firewall. Oke. Nah, 600 ini bisa kita upgrade untuk performance-nya jadi 600 sampai 1,2 GB. Oke. Dan untuk overall untuk semua throughput firewall sendiri dia support sampai 8 GB. 8 GB. Oke. Untuk recommended endpoint-nya atau recommended user, perangkat ini bisa merecognize antara 400 sampai 800 concurrent user. Oke. Pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi bandwidth setting di Luigi Cyber Firewall. Oke, sebelum ke arah sana saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bandwidth setting di slide selanjutnya. Bandwidth shaping atau traffic control. Jadi skemanya itu seperti apa? Traffic control dilakukan di interface firewall biasanya di sisi LAN ataupun WAN. Jadi sebelum traffic itu keluar ke internet atau ke segmen jaringan akan dilakukan shaping. Nah, contoh skenario-nya nih teman-teman. Contohnya dari US VLAN, misal ada VLAN 20 akan dibatasi maksimal 10 Mbps. Terus Office dengan VLAN sekian 10 prioritas lebih tinggi misalnya minimal 20 Mbps terjamin ya. Dan kita juga bisa melakukan limitasi based on aplikasi. Semisal kita akan melakukan limitasi untuk streaming. Semisal contohnya dibatasi ke akses ke YouTube. Terus ada aplikasi bisnis, misal ada VPN atau akses ke email, nanti akan dibikin prioritasnya. Di Luigi Cyber Firewall itu support semuanya. Nah, metode umumnya biasanya untuk traffic shaping yaitu bisa per IP atau per user. Misalnya setiap user itu ada alokasinya. Misal dialokasikan 2 Mbps atau sekian. Nah, untuk per VLAN juga bisa, atau per subnet kita bisa masukkan identifikasi VLAN ataupun prefix dari segmen tersebut. Atau kita bisa menggunakan skema per aplikasi. Jadi destination tujuannya kita akan limitasi per aplikasi. Sehingga kita bisa mengkontrol ya traffic yang masuk maupun yang keluar dari perangkat firewall tersebut supaya memudahkan dari sistem administrator atau network administrator untuk memonitoring penggunaan bandwidth-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi skenario yang pada sesi ini akan kita implementasikan, akan kita lakukan hands-on ke perangkatnya langsung. Oke. Ini kan skenario-nya yaitu dari Luigi Cyber Firewall akan terhubung ke internet dan ke arah downlink, di mana port 0 ke arah internet dan port 1 ke arah downlink yaitu switch, dilanjut ke user testing yaitu laptop testing. Ya, pertama-tama kita harus konfigurasi dahulu teman-teman untuk NAT policy-nya sama security policy-nya supaya dapat terhubung ke arah internet. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di traffic control-nya. Bagaimana cara konfigurasinya? Kita masuk ke menu policy, pilih submenu traffic control. Ya, di situ terdapat beberapa parameter yang bisa kita isi. Nah, untuk parameter ini saya sudah konfigurasi untuk limit profilnya yaitu user limit dion, di mana terdapat capacity yang di limit yaitu 3 Mbps. Nah, selanjutnya kita akan tes di user testingnya sendiri. Bisa kita lihat di sebelah kanan, ini hasil dari testingnya dengan terlimit 3 Mbps. Oke, masuk ke Luigi Protocol. Oke, pada sesi kali ini berkaitan dengan
bandwidth shaping ya di sisi Cyber Firewall. Oke, saya akan menggunakan project yang sudah saya buat yaitu Dion Projects. Nah, terdapat perangkat CF10S yang mana nanti akan melakukan traffic shaping ke arah user test atau laptop testingnya yang sudah saya sediakan. Oke, kita masuk ke device-nya. Kita akan konfigurasi melalui web panel. Oke, sebelum kita konfigurasi traffic shaping, dipastikan untuk dari sisi policy, baik dari NAT maupun dari security policy sudah di apply ya, dan sudah dapat terhubung ke arah internet untuk user testingnya. Dimana untuk user testing yang sudah saya sediakan sudah dapat terhubung ke arah internet, kita tinggal melakukan traffic shaping. Dimana untuk di sisi Cyber Firewall, untuk konfigurasi traffic shaping bisa melalui menu policy dan pilih ke traffic control. Nah, traffic control ini perlu di-enable supaya fitur traffic shaping itu dapat digunakan, yaitu kita enable traffic control. Nah, kita akan melakukan custom policy. Oke, kita create. Nah, kita create semisal traffic shaping user dia. Kita seterusnya enable. Ini untuk interface-nya kita pilih any. Untuk source and destination-nya kita pilih sesuai dengan objek yang sudah kita buat sebelumnya. Karena pada saat kita bikin NAT maupun policy security perlu adanya objek untuk memanggil ya, dimasukkan ke dalam policy. Nah, ini untuk objeknya kita confirm. Dan untuk service apps-nya nih, semisal teman-teman mau melakukan limitasi ke semua aplikasi, bisa pilih any maupun service-nya ya. Tapi kalau semisal teman-teman mau khusus nih, semisal akses ke facebook.com, akses ke aplikasi tertentu, ini juga bisa kita lakukan ya, kita konfigurasi di sisi menu apps ini, fitur apps ini. Ataupun kita mau bisa melimit traffic ya, control untuk akses ke salah satu URL, kita bisa pilih di menu URL dan kita bisa pilih sesuai dengan parent URL-nya, misal bisnis, host, IT, dan yang lain. Oke, pada sesi ini saya akan testing ke service any, application any, dan URL user atau group juga any. Nah, untuk limitasinya saya akan konfigurasi di add bandwidth channel nih. Oke, limit user ya. Kita pilih, kita set 3 Mbps. 3 Mbps. 3 Mbps. 3 Mbps. Oke. Priority, nah priority itu menentukan nih apabila semisal teman-teman mau konfigurasi aplikasi semisal YouTube. Nah, dia bisa dipilih semisal di suatu kantor itu penggunaannya yang tertinggi itu YouTube. Nah, kita bisa pilih highest. Dengan pemilihan highest ini, berita traffic ke arah YouTube akan diutamakan dari sisi firewall, seperti itu. Oke, kita pilih untuk testing ini menggunakan skema medium. Oke, kita confirm. Oke, kita masukkan untuk bandwidth channel profilnya, yaitu limit user Dion. Nah, untuk time range-nya sendiri kita bisa melakukan scheduling teman-teman, atau kita bisa pilih any, all time ya, atau semua waktu ya. Oke, kita klik save. Nah, berikut tampilan dari policy dari traffic control atau traffic shaping ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tes dari sisi laptop testing atau user testing yang sudah saya sediakan. Oke, kita akan remote. Oke, ini untuk user testingnya kita akan melakukan speed test ya, speed test CBN. Oke, kita akan melakukan speed test speed. Oke, kita melakukan speed test. Harusnya ini sudah terlimit ya teman-teman, karena
Pak saya juga melakukan NID sendiri memakan resource bandwidth. Oke, kita tes, mulai. Nah, bisa kita lihat untuk bandwidth-nya akan terlimit di 3 Mbps, di bawah 3 Mbps. Oke, bisa kita lihat untuk hasil speed test-nya sudah benar, yaitu di bawah atau di kisaran 3 Mbps. Oke, kita balik ke firewall, Cybree firewall. Dengan demikian, untuk konfigurasi traffic control atau traffic setting di Cybree firewall telah berhasil. Secara keseluruhan, Luigi Cybree Firewall sudah support traffic shaping atau traffic control, di mana fungsinya traffic control atau bandwidth shaping yaitu mengatur supaya user tidak menggunakan bandwidth secara berlebihan. Cukup sekian dan terima kasih.